Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Sutresno di channel Tresno Tani. Pada kesempatan kali ini Tresno Tani mau melakukan penyepraian dekomposer untuk menyuburkan tanah dan juga untuk mengaktifkan unsur-unsur hara yang tertinggal pada tanah agar nanti menjadi pupuk atau humus agar tanahnya subur, guys. Ini langsung saja Tresno Tani memakai M21. Ini pembedah tanah dekomposer Mycobacteria. Ini satu liternya. Ini di keterangan takaran semprot lahan itu 10 ml. Jadi nanti Tresno Tani memakai 160 cc atau 160 ml. Kemudian ini wadahnya emang M21, tetapi ini isinya adalah larutan gula dan juga madu sedikit saja. Ya. Kenapa kok ditaruh sini ya? Karena ini wadahnya adanya ini tadi di sekitar Tresno Tani pada saat penyiapan gulanya. Oke ya, langsung saja ya. Kita kasih M21-nya ini 160 cc. Ini satu takaran ini 50. Satu, dua, tiga, kemudian lebih 10 cc. Oke. Ini penyemprotan dekomposer yang ketiga, guys. Yang pertama dan kedua tidak saya videokan karena waktu itu Tresno Tani sibuk mengurus akreditasi klinik dan juga persiapan klinik yang lainnya. Ini kita aduk dulu, kemudian ini kita kasih makan. Nah, bakteri itu kalau dikasih glukosa itu suka, guys. Jadi nanti kalau dia dapat suplai makanan, daya kerjanya atau kekuatannya akan bertambah. Ini 1 liter tadi saya kasih berapa ya? Satu ungkul daripada gula merah. Ini nanti langsung separuh ya, soalnya ini nanti dua tangki. Kita kira-kira saja. Oke. Ini tadi plus madu 3 sendok saja, madu murni dari punya teman di penangkaran madu. Oke, ini sambil kita kontenkan, ini kita tunggu biar bakterinya atau M21-nya atau dekomposernya makan dari glukosa yang sudah tersedia. Kurang lebihnya nanti 15 menit kita coba untuk keliling ya. Dan ini adalah persiapan lahan yang sudah dilakukan oleh Tresno Tani. Ini sudah dispray menggunakan herbisida kontak untuk membasmi rumputnya, kemudian sudah dinaikkan lumpurnya dari got, kemudian juga sudah dikultivator dan sudah diundur-undur, kemudian sudah ditaburi CaCO3. Ini ceritanya atau kisahnya begini. 5 hari setelah panen Labuhan 3 kemarin, ini dispray menggunakan herbisida Roundup. Setelah itu 5 hari kemudian rumputnya sudah mulai banyak yang mati dan juga banyak yang layu. Proses menaikkan lumpur ke got dilakukan. Setelah proses itu kemudian besoknya Tresno Tani melakukan penyepraian H2O2 untuk menetralkan lahan dari jamur. Setelah itu besoknya lagi Tresno Tani melakukan penyepraian herbisida kontak juga plus dekomposer dengan menggunakan herbisida kontak Gramason saat itu untuk menanggulangi rumput-rumput yang masih tertinggal. Setelah itu secara rutin Tresno Tani memasukkan
H2O2 lagi untuk menyeterilkan tanah. Jadi ini sudah masuk H2O2 penyeterilan tanah 2 kali sejauh ini. Kemudian setelah itu juga dispray dekomposer lagi. Jadi ini tadi adalah dekomposer yang ketiga. Yang pertama itu plus herbisida, yang kedua M21 tunggal, dekomposer tunggal, dan yang ketiga ini tadi ditambah dengan glukosa atau makanan dari mikrobakteria tersebut. Ini olah lahannya seperti ini. Ini gotnya sudah agak tambah dalam seperti ini. Ini ditaburi CaCO3 untuk memutus rantai daripada penyebaran jamur yang kemarin, walaupun ini musim kemarau, gak apa-apa. Ini nanti rencana juga akan dimasukkan lagi dekomposer 1 kali, dan juga penyepraian H2O2 untuk menyeterilkan tanah juga 1 kali lagi. Kemudian dispray dengan menggunakan herbisida pratumbuh. Nanti bisa memakai gul atau seram, tinggal nunggu keputusannya seperti apa. Mungkin kalau gul Tresno Tani memasukkannya setelah subuh, guys. Setelah subuh, kalau bisa syukur-syukur semuanya ini dispray. Kalau nanti ada angin yang datang walaupun semilir, nanti di stop, dilanjutkan besok paginya lagi. Seperti itu, biar nanti untuk menjaga tanaman di sebelahnya, seperti jagung dari Tresno Tani sendiri maupun tanaman padi di sekeliling Tresno Tani. Oh ya guys, ini begini ya, kemarin Tresno Tani sudah berjanji di konten-konten sebelumnya, kenapa kok Tresno Tani tidak menanam full di tanam raya. Padahal di tanam raya itu sangat menjanjikan. Penyakit-penyakitnya itu, penyakit jamur itu resikonya rendah atau kecil. Begini guys, kenapa Tresno Tani hanya menanam separuh? Ini pertama, kalau tanam raya di Nganjuk itu kan semuanya hampir menanam bawang merah di sentralnya sana, di Kecamatan Wilangan, Bagor, Rejoso, kemudian Gondang, dan juga Sukomoro. Belum lagi ditambah di tempat-tempat yang lainnya seperti punya Tresno Tani ini kan jauh dari sentral juga menanam. Kemudian di wilayah lain kayak Brebes, Probolinggo, Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Tuban, dan sebagainya, termasuk di Sulawesi, di Bali, di NTB pun juga menanam. Ini kemungkinan stoknya melimpah, harganya juga tidak terlalu tinggi. Kenapa tidak menanam penuh ya, seperti itu alasannya. Di sini kalau menanam raya itu modalnya sangat tinggi karena kita berperang dengan ulat. Nah, di sini penyebaran ulatnya itu tidak seperti di sentral-sentral bawang merah, di mana filosofi ulat atau induk ulat itu kan ngengat atau kaper itu. Kaper itu dalam filosofi atau fisiologinya, dia itu berkembang biak atau kawin di saat mendekati bulan purnama, gitu. Seperti itu di dalam teori dasarnya, seperti itu ya. Jadi di antara tanggal bulan, kalau itu tanggal Jawa itu loh guys, tanggal Jawa tanggal sekitaran tanggal 15-an, jadi hitung aja mundur 5 hari, tanggal 10 sampai tanggal 20 bulan itu kan berpotensi ngengat itu kawin dan berkembang biak. Kalau di sini ini setiap hari ada kunjungan ngengat atau kaper. Sebetulnya itu bisa diakali dengan pemasangan lampu ataupun pemasangan jaring. Jadi dipasang jaring mubeng berkeliling, kemudian atapnya juga dipasang jaring. Seperti itu lebih aman dan itu mengirit biaya insektisida. Akan tetapi kalau itu saya lakukan di sini, ini tidak pas karena ini adalah lahan sewa. Sewanya juga per tahun, tidak bisa jangka panjang, makanya Tresno Tani mengurungkan untuk memasang itu.
kemudian memasang listrik untuk lampu, itu Tresno Tani juga agak ragu seperti itu. Tresno Tani juga ini bukan suudon ya guys ya, tetapi emang kenyataannya seperti itu. Tresno Tani juga takut kalau lampu-lampu atau apa itu bahan-bahannya itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, soalnya Tresno Tani itu tidak 100% di lahan, jadi tidak bisa menjaga full. Tresno Tani juga punya aktivitas di luar. Kemudian yang ketiga, tenaga Tresno Tani itu tidak ngatasi kalau ini ditanam full guys, karena Tresno Tani berbagi waktu di tempat lain. Kalau di musim penghujan kan tidak begitu, perawatannya tidak begitu membutuhkan tenaga yang besar seperti di raya. Kalau di raya nanti ada sosrok lagi, ada penyiraman, itu hampir, kalau di sini nanti polanya saya memakai 2 hari siram 1 kali libur, karena di sini tekstur tanahnya seperti ini. Nah, ini tanahnya agak berpasir guys. Nah, ini tanahnya agak berpasir, ini tidak bisa menahan air cukup lama, jadi kalau musim kemarau itu cepat kering. Nah, seperti itu. Kalau tidak disiram dengan metode 2 hari siram sekali libur, itu kemarin tanahnya sangat keras sekali. Nah, seperti itu. Umbinya tidak mau besar. Nah, proses pembesaran umbinya terhambat. Terus juga pertumbuhannya juga kurang subur, agak layu di daun bawang merah kalau kurang siraman. Nah, seperti itu. Makanya di sini 2 hari saya siram sekali jeda. Makanya itu membutuhkan tenaga, dan di akhir-akhir ini Tresno Tani mempersiapkan akreditasi untuk tempat kerja Tresno Tani, yaitu di klinik. Karena dari keputusan Menteri Kesehatan dan aturan undang-undangnya itu di tahun 2023 ini semua klinik ataupun puskesmas harus sudah terakreditasi. Nah, makanya ini mempersiapkan akreditasi itu. Agak ribet guys mempersiapkan akreditasi. Itu juga kerja tim dengan yang lainnya, akan tetapi kan prosesnya itu agak rumit. Makanya ini Tresno Tani mengambil keputusan seperti ini. Karena Tresno Tani tidak mempekerjakan orang, ini Tresno Tani solo, dan Tresno Tani juga tidak mau membebankan pekerjaan yang seperti ini kepada kedua orang tua Tresno Tani. Nah, seperti itu. Jadi alasannya biayanya cukup tinggi nggih. Alasan kenapa tidak menanam full di raya ini, biaya operasionalnya lumayan tinggi di insektisidanya, kemudian tenaganya juga memakan tenaga yang banyak, kemudian potensi harga pasaran nantinya waktu panen itu tidak terlalu tinggi seperti di musim penghujan atau di labuhan. Jadi tingkat keuntungannya itu bisa dibilang tidak seperti di labuhan. Nah, malah justru cenderung harganya bisa murah guys. Soalnya semua daerah juga menanam, kemungkinan panen barengnya juga besar. Jadi di harga itu tadi, di tenaga, dan juga di faktor-faktor resiko. Seperti itu. Di sebelah ini adalah tanaman jagung guys ya. Ini untuk nantinya rotasi biar jamur yang tertinggal itu bisa netral. Ini Tresno Tani menanam full itu kalau labuhan guys. Kalau musim penghujan, ini di sini sangat bagus kalau di musim penghujan. Hanya saja di Labuhan 3 ini sebenarnya bawang merah Tresno Tani bisa mencapai super, akan tetapi ada kendala sehingga nggak jadi. Malah justru banyak yang bodong guys. Lumayan cukup ada yang bodong, itu eman sekali. Itu suatu pelajaran atau pukulan telak bagi Tresno Tani. Ya walaupun sudah balik modal dan juga udah ketumpangan keuntungan yang lumayan, akan tetapi Tresno Tani kurang puas karena belum bisa maksimal 100% hasilnya.
seperti itu. Oke, seperti itu tadi adalah kegiatan Tresno Tani dalam mempersiapkan lahan di tanam raya kali ini. Oh ya, poinnya di sini Tresno Tani memberikan dekomposer dan juga penyetarilan tanah menggunakan H2O2 itu setelah Tresno Tani memperlakukan tanah atau mengolah alik tanah. Jadi di saat setelah menaikkan lumpur dari got ke baan atau bedengan, kemudian saat setelah kultivator, dan juga setelah diundur-undur. Nanti juga setelah penyosroan juga dilakukan penyepraian H2O2 untuk menyeterilkan lagi, dan juga dekomposer M21 dimasukkan lagi. Oke, demikian adalah kegiatan dari Tresno Tani dalam mempersiapkan olah lahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Tresno Tani berkembang. Dan juga apabila Tresno Tani ada salah kata atau ucapan, mohon untuk dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi Tresno Tani ke depannya dan juga dulur-dulur tani semuanya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.